Karena kalau nggak ada passion, ya kita juga bingung hilang arah. Beda banget di sini, makanya bisa dibilang collection syariah lah di sini. Collection syariah ya? Iya. Setelah 1 tahun saya berdagang itu, saya tuh sering berbohong sama keluarga, terutama ke istri. Tapi apa yang saya bilang ke rumah ke istri saya bilang habis. Saya bilang habis semua. Hai Pak Dana. Halo Bu Dini. Apa kabar Pak? Baik. Oke, kita kan kali ini bicara tentang passion nih Pak. Ya. Dan kebetulan Pak Dana kan sekarang profesi sebagai collection. Ya, di Sigo. Oke, kita mau tanya-tanya nih, tapi jangan galak-galak ya. Enggak, Bu. Oke, Saya santai ya. Cute, Bu. Oke. Oke, pertama pertanyaan saya, sudah berapa lama Pak Dana menjadi profesi collection di Sigo GPS? Kalau ditanya sudah berapa lama, saya ini sebenarnya sih bisa dibilang belum lama ya. Saya masih ya baru setahun lah saya di Sigo. Saya baru setahun. Kira-kira itu pada bulan apa ya? Pokoknya saya baru setahun di sini. Saya langsung bergabung di divisi collection gitu. Yang sebelumnya emang pengalaman dari sebelumnya emang sudah pernah menjadi collection atau baru nih di Sigo ini menjadi profesi sebagai collection? Kalau dibilang pengalaman, jadi sebelum di sini juga kan saya kan sebelumnya kerja di bank. Kerja di bank itu saya posisi di sana itu sebagai kepala cabang. Di sana kan juga membawahi collection. Dalam artian begini, saya di sana itu membawahi sekitar 4 collection. Jadi saya yang mengatur jadwalnya nih. Misalkan si A kemana, si B kemana, itu saya yang ngatur jadwalnya. Nah, untuk itu jadi setiap hari sore hari dia lakukan report ke saya. Misalkan ada 10 orang yang dikunjungi hari ini atau di by phone ya, kan ada dua opsi nih Bu. Pertama lewat telepon, kedua kunjungi. Nah itu nanti saya butuh laporannya sore hari, dia jalan kemana. Jadi kalau secara ini sih saya sudah paham di collection ini. Oke, berarti kalau dulu kan di bank secara tidak langsung Pak Dana tidak melakukan penagihan langsung kan, tapi ada Enggak. anak buah timnya. Iya betul. Kalau di sini berarti kan ada perbedaan nih antara yang di bank sama yang sekarang. Rata-rata kan kalau bank itu kita sebut nasabah lah. Kalau ini kan kita untuk isi GPS rata-rata memang target atau customernya ke bidang transportasi. Ada nggak sih perbedaannya? Perbedaan banyak kalau dibilang di bank sama di Isigo ya. Pertama kalau dari sisi bunga, di bank itu kita melakukan penagihan, misalkan dia tidak bayar full nih, misalkan dari 1 juta rupiah dia cuma bisa membayar 700.000, berarti kan tersisa 300.000. Nah itu bisa kena bunga lagi tuh. Jadi berbunga ya belum tentu habisnya kapan kita nggak ketahuan. Tapi kalau di Isigo ini perbedaannya, misalkan dia mempunyai, ya kita bicara tunggakan ya, dia mempunyai tunggakan itu 5 bulan, taruhlah dengan totalnya itu 20 juta, sampai kapanpun, sampai itu diselesaikan, tetap 20 juta. Jadi nggak ada namanya penambahan, bunga, denda, itu nggak ada, itu di Sigo, itu beda yang pertama. Beda yang kedua itu dari sisi penanganan. Penanganan kalau misalkan di bank itu, kita kan di sana bicara ini ya, ada kolateral ya atau jaminan ya. Jadi kolateral, kalau misalkan di sana itu nasabah, di sana kan namanya nasabah, di sini konsumen. Nasabah tidak bisa melakukan pembayaran, kita berikan sanksi SP1, 2, 3 lanjutnya ke lelang. Tapi kalau di sini kan karena kita tidak ada jaminan, itu yang membedakan gitu. Taruhlah misalkan GPS itu kan nggak bisa disebut jaminan ya. Taruhlah benar-benar di Sigo ini nggak ada namanya moral obligasi. Ini hanya sebagai moral obligasi, nggak ada penekanan. Kalau situ nggak bayar, GPS saya tarik gitu kan. Sementara GPS tersebut masih punya milik Isigo gitu, jadi bukan punyanya ibu, bukan punya customer sendiri. Oke, kan dari segi penagihan, cara penagihannya biasanya kan kalau setahu saya nih, kalau yang di bank-bank itu agak mengancam ke nasabahnya kan untuk melakukan pembayaran. Nah, kalau di Isigo pernah melakukan hal seperti itu? Kalau bicara mengancam sih saya di Isigo enggak pernah, karena kalau perlu diketahui ya itu yang balik lagi tadi saya bilang, kita itu di sini nggak ada namanya ini benar-benar moral obligasi aja gitu. Jadi kedekatan, kita cari kedekatan. Misalkan kalau saya mengancam nih, taruhlah saya misalkan mengancam ke konsumen, Pak kalau nggak bayar barang disita ya, nggak ada kan, barang kita nggak ada.
Kalau saya bilang, Pak, kalau nggak bayar aset lain diambil ya, kita nggak ada. Itu aja sih. Berarti masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Iya, gitu ya, kekeluargaan dengan pendekatan sih kalau saya bilang ya kalau di sini ya. Dimana kita dekat sama konsumen, berarti di situ kita nyari ininya aja, celah, ambil hatinya, dia bisa bayar, alhamdulillah. Itu. Oke. Semenjak kan 1 tahun ini sudah menjadi Bank Collection apa ya? Iya. Tantangannya apa sih itu sampai sehingga dari bank collection dan sekarang pun Isigo menjadi collection juga? Kalau dibilang tantangan di sini jauh lebih besar ya kalau bicara tantangan. Sekarang gini, kalau misalkan kita di bank itu kan cuma 2. Pertama kita dapat uang kembali, kedua kita dapat aset. Sementara kalau di sini aset nggak ada, uang harus kembali. Dan satu lagi tambahan, gimana caranya dia bisa membayar tagihan ke kita, tapi dia masih trust sama Isigo. Itu kan benar-benar tantangan. Untuk penagihan itu benar-benar nggak ada apa ya dibilang, kalau bahasanya ngegonggong lah, ngegonggong atau kita bikin ancaman biar dia takut, nggak ada di sini. Dan satu hal lagi, di sini yang saya tagih itu kan perusahaan, Bu. Ya, perusahaan itu bedanya dengan di bank. Kalau perusahaan itu jadi begini, saya pikir perusahaan itu udah pasti uang sudah pasti ada, Cuman kan yang ada di sini gimana? Uang sudah pasti ada di perusahaan itu, cuman kan dia mungkin dari perusahaan tersebut ada beberapa tagihan nih. Taruhlah tagihan saya, tagihan B, tagihan C. Nah itu gimana caranya biar kita bisa lebih dekat, dia bisa ngutamain dari Isigo, gitu loh Bu. Kalau nggak diambil hatinya ya pasti kan dia mendingan saya bayar kesini dulu lah. Itu yang saya senang di sini itu saya nagih perusahaan, jadi nggak ada namanya bahasa saya datang ke orang, tuh orang kalau ke perorangan ya, tuh orang benar-benar nggak ada duit gitu. Perusahaan kan beda, yang saya hadapin itu sudah pasti ada cash flow-nya lah gitu ya. Tuh. Oke, nah saya mau bicara dalam segi keluarga dulu deh. Ada nggak sih rasa kekhawatiran? Otomatis kan kalau collection itu pasti dikasih dengan banyak orang yang nggak suka lah, ya kan? Ada nggak sih rasa khawatir dari keluarga, aduh gimana ya, takutnya nggak aman kah, takut ada yang diikutin kah, seperti itu? Dari tanggapan keluarga selama ini sebagai menjadi profesi collection apa? Kalau keluarga sih sebenarnya nggak pernah ada masalah ya saya mau di profesi apapun, karena keluarga saya tahu saya itu bisa jaga diri lah, ibaratnya pertama bisa jaga diri, bisa bawa diri, itu yang terutama. Saya bisa bawa diri siapapun yang saya hadepin. Poinnya gimana caranya itu bisa kita kenal kayak orang silaturahmi aja, Bu, baru kenal. Saya nggak ada tujuan intimidasi atau apa, jadi nggak ada sih, nggak ke arah situ. Kalau di sini nggak ada ke arah situ. Dan juga kalau misalkan bicara collection yang seperti itu kan biasanya maaf yang kayak ambil kendaraan di jalan, ya kan. Kalau di sini kan benar-benar nggak ada seperti itu. Oh beda banget di sini, makanya bisa dibilang collection syariah lah di sini. Collection syariah. Iya, tinggal assalamualaikum. Assalamualaikum baik-baik. Assalamualaikum baik-baik, ya sudah, nggak ada namanya. Aduh, beda jauh lah. Saya juga baru merasakan di sini. Collection di sini. Oke, dari segi keluarga. Kalau untuk suka dukanya ada nggak sih? Kadang kan memang walaupun dari perusahaan, walaupun ini sekarang penagih perusahaan, tapi kan pasti ada tim-tim seperti tim finance lah. Ada yang susah dihubungi, ada yang janji-janji aja gitu. Karena apa suka dukanya gitu? Apakah pernah dimarahi balik oleh customer atau bagaimana? Kalau bicara suka duka ya, kalau saya sih ngerasa di sini bukannya saya karena ini lagi diliput sama TV Isigo ya, saya membanggakan Isigo atau baik-baikin Isigo, enggak. Kalau saya sih pikir di sini itu banyak sukanya. Banyak sukanya apa? Pertama, tim sudah ada yang menyiapin data saya nih, Bu, misalkan yang harus dilakukan penagihan siapa aja, itu tim sudah ada. Memang sama di dimanapun pasti ada tim penagihan, nggak mungkin itu kolektor berjalan sendiri. Collection, saya lebih senang dipanggil collection daripada kolektor. Itu beda lagi, Bapak. Iya, kalau kolektor kan kayaknya galak, kalau saya kan agak amit-amit, Bu, gitu. Bedanya sih itu. Terus apa, balik lagi tadi, Bu? Suka dukanya. Suka dukanya ya, sukanya saya bilang banyak. Itu salah satunya
Jadi bicara suka ini suka dari sisi apa dulu? Misalkan dari sisi jabatan saya, jabatan apa bagian saya, atau dari sisi saya bekerja di Isigo nih. Ya, sebagai profesi collection ini. No, kita profesi selalu- collection. Kalau sukanya ya apa ya? Ya kita inilah. Saya kan baru juga di penagihan untuk Isigo ini ya. Penagihan untuk menagih ini kan saya baru juga. Tapi yang saya alamin itu konsumen. Nah, saya kebanyakan itu kan lewat telepon ya, melalui telepon gitu. Kita lewat telepon dulu. Dan kebanyakan juga itu yang tadi balik lagi kembali yang saya bilang, yang saya tagih ini perusahaan loh. Iya. Perusahaan itu udah pasti biasanya flow-nya, cash flow-nya kan sudah ada, cuman tinggal kedekatan aja. Itu doang nggak ada. Tapi kalau bicara duka di sini nggak ada ya. Kalau saya bilang saya belum menemuin kendala duka ya, nggak ada sih. Oke. Berarti memang kita kan lagi bahas passion nih. Berarti emang collection ini passion pada Anda doang. Kalau memang tidak pernah merasakan duka, biasanya kan orang yang memang sesuai passion dia menjalankan enjoy, sangat enjoy seperti itu. Sebenarnya kalau passion saya mau jadi artis, Bu. Oh, artis Pak. Iya. Kebetulan kita di YouTube nih. Nanti Bapak bisa jadi artis loh. Sebenarnya passion saya jadi artis, enggak bercanda. Sebenarnya kalau saya sih gini, bicara passion, saya melakukan suatu apapun pekerjaan, yang penting saya ngerasa nyaman dulu. Benar. Saya merasa nyaman, nomor 2 nyaman, nomor 3 nyaman. Itu berarti menurut Pak Dana nih penting nggak sih passion itu? Penting. Alasannya? Alasannya pilihan ganda apa esai? Esai jawabannya Pak. Esai jawabannya. Passion itu kan kalau menurut saya bahasanya mungkin berbeda. Saya nggak tahu bahasa menurut orang lain apa arti passion itu. Arti passion kalau menurut saya sendiri itu buat penggerak saya untuk melakukan suatu pekerjaan ini. Karena kalau nggak ada passion, ya kita juga bingung, hilang arah, mau ngapain juga gitu. Kita pindah ke sini ke bidang ini tuh. Tapi dari dalam diri sendiri tuh nggak ada gitu kan. Ya apa nggak namanya jadi apa ya, bisa dibilang apa, males-malesan gitu ya. Ya menurut saya sih perlu banget gitu. Oke Bang. Mudah-mudahan nggak salah pengertian saya juga nggak paham-paham banget. Tapi tahu arti passion nggak Pak? Tahu. Itu bahasa Inggris soalnya. Tahu. Iya, saya tahu. Oke. Saya pikir tadinya bahasa Sunda itu passion, ini bahasa Inggris. Asing ya. Oke. Hal yang bikin Pak Dana, apa sih hal yang bikin Pak Dana motivasi, yang termotivasi selama untuk menjalankan profesi sebagai collection ini? Pertama, motivasi saya keluarga. Motivasi saya keluarga, nomor 2 keluarga, nomor 3 keluarga. Kenapa saya bilang keluarga 3 kali? Karena setelah saya keluar dari bank, saya melakukan usaha yang saya pikir nih tadinya gampang lah usaha, nanti juga pas gue buka nanti ada yang beli. Saya pikirnya namanya pikiran singkat ya begitu itu. Pasti ada yang beli, ternyata enggak. Ternyata itu waktu kita usaha sendiri beda kayak saya waktu saya lagi survei ke konsumen yang ngajuin kredit. Saya lihat semuanya berjalan baik-baik saja, berjalan lancar saja kan. Saya pikir wah enak juga ya jadi pengusaha ya gitu. Makanya saya tertarik tuh menjadi pengusaha. Ternyata enggak, itu ternyata berat. Benar berat sekali. Makanya saya memotivasi motivasi saya keluarga. Balik lagi ke bakso tadi. Saya sih mungkin saya belum pernah cerita sama orang ya di sini, tapi nanti entah ini di-cut atau enggak atau dipotong atau enggak, saya mau cerita aja. Sebenarnya waktu setelah 1 tahun saya berdagang itu, saya itu sering berbohong sama keluarga, terutama istri ya. Berbohongnya dari sisi apa? Karena itu kan lama-lama kan sepi. Dagangnya bukan lama-lama naik, tapi lama-lama sepi nih. Omset lah taruhlah misalkan saya bawa itu 50 porsi, saya laku cuma 10 porsi. Tapi apa yang saya bilang ke rumah ke istri saya bilang habis. Saya bilang habis semua, saya ganti itu duitnya. Jadi saya harusnya tutup jam 8, saya tutup jam 6 nih. Saya tutup, saya cari orderan di luar, saya dapat uang, saya bilang sama istri, alhamdulillah duit baksonya habis. Terus sisa baksonya itu? Sisa baksonya saya kumpulin, itu setiap saya 3 hari sekali, bukannya saya mau ria ya, cuman daripada itu harus terbuang, saya kirim ke rumah yatim. Tuh. Ya itu yang saya bilang waktu saya dagang bakso itu saya ngebohongin istri. Dari sisi situ Bu. Karena gimana caranya saya ngelihat istri saya itu senang. Bohong dalam tanda kutip in good way lah.
walaupun sisinya bohong, tapi kan sambil secara tidak sengaja pada anak pun bersedekah membantu pada orang tidak mampu. Ya, Mungkin situ juga kunci rezekinya. amin. Oke, supaya langsung di terakhir ya Pak. Terakhir ya supaya tidak. Terakhir apa nih? Pertanyaannya. Saya belum lama-lama ketemu ibu, masa udah terakhir aja. Nanti kita ada sesi berikutnya. Oh, ada sesi berikut. Terakhir nih. Apa sih kata-kata untuk supaya penonton Isigo nih yang sedang mencari passion atau yang sedang ini passion gue bukan, yang sedang bingung lah. Ada nggak sih kata-kata yang bikin mereka quotes lah untuk para penonton sobat Isigo TV di sini? Paling kata-kata ini aja Bu yang saya alamin waktu saya dagang ya. Waktu saya dagang itu tetap semangat. Saya cuma minta tetap semangat di kondisi tersulit sekalipun, itu pasti masih ada jalan keluar. Udah itu aja Bu, jangan pernah berhenti. Atau ibaratnya laki itu kan memang posisi harus di luar, laki itu harus mencari. Laki itu kan tulang punggung ya kalau bicara ya, tulang punggung. Saat kita keluar pun insya Allah ada aja rezekinya. Kalau menurut saya ya, kalau saya kan positive thinking terus sama pencipta, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak pernah punya pikiran kok hidupku jadi kayak gini ya, enggak. Padahal kalau dilihat-lihat dari umur ya, dari sisi umur ya, umur saya kan alhamdulillah masih 17 nih Bu. Oh, dibalik. Sumber geledek. Umur saya ini kan udah pala 3. Kalau pala 3 itu kan kalau kita harus mencari pekerjaan baru itu benar-benar susah ya kalau dibilang ya. Tapi memang karena di umur itu pun kalau nggak dari pengalaman susah gitu. Taruhlah orang bank ya kembali lagi ke bank. Nggak ada tuh namanya orang bank tahu ada PT produksi apa nawarin, nggak ada itu. Jadi tetap semangat aja, terus berdoa lah. Kalau saya bilang mah terus berdoa, jangan putus. 1,5 tahun saya doa dikabulinnya di Isigo. Aduh gue pengen nangis jadinya. Berarti intinya nih Pak, sesuai topik kita tetap harus menjalankan sesuai passion juga, dan jangan lupa juga berdoa. Ya berdoa. Oke. Pernah bisa nyanyi nggak? Aduh, Kita nyanyi. berdua duet. Oh enggak, sendiri aja. Kebetulan di sini juga nih. Kita Oh, nyanyi. Ya sudah, saya coba. Tetap stay tune dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Isigo TV. Karamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa, kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu datang dari mana, Bu? Saya dari samping dengan Pak Dana. Kaget saya pikir penampakan. Suaranya bagus juga loh Pak Dana. Alhamdulillah, takbir. Oh, baru kali ini ada ngomong bagus Ibu. Apa kuping saya yang error ya? Enggak, kayaknya emang kuping Ibu. Oke, terima kasih Pak Dana sudah meluangkan waktunya datang ke Isigo TV. Alhamdulillah, ya Bu. Gimana?